Selamat datang, Pak. Pak Prasetyo, Nyonya. Tolong servis mobilku. Baik, untuk acara malam ini saya pakai mobil kantor untuk antar Bapak, gimana? Jangan menarik perhatian. Kalau enggak nanti banyak yang mau menggila. Baik. Tunggu. Sayang, hari ini aku kosong. Biar aku yang servis mobilmu. Setelah selesai cepat pulang ya. Nanti malam, aku akan masak sup jamur seafood. Tunggu aku di rumah ya. Bercinta di mobil mewah sungguh mendebarkan. Ih, kamu. Lain kali jangan kasar mainnya. Aku sampai lemas nggak bisa menyetir. Sayang, hari ini aku kan ulang tahun. Kamu mau nggak nemeni aku? Kantor lagi sibuk. Kamu tahu kan, aku presidir grup Samudra Jaya, orang terkaya di Jayakarta. Kerjaan, numpuk. Jangan marah begitu. Aku kan sudah habiskan 2 miliar untuk membelikanmu jam tangan Nautilus. Maafkan aku ya. Aku nggak marah. Asalkan kamu beri aku kompensasi. Katakan saja. Apapun yang kamu mau sayangku, pasti aku berikan. Mobil mewah ini biar aku yang pakai. Gimana ya? Kenapa? Nggak boleh ya? Sayang, apa suamimu nggak bisa puasin kamu? Sudahlah, si tua bangka itu sangat memanjakanku. Kalau cuma mobil ini, dia pasti akan memberikannya. Kuberikan padamu. Benarkah sayang? Aku mencintaimu. Sayang, besok di hotel, aku akan beri kamu kompensasi. Aku akan lebih hebat dari hari ini. Oke, sampai besok ya. Dadah. Halo, Pak Johan. Malam ini ajak teman-teman keluar. Aku bawa mobil mewah. Kita bakal keliling kota. Pak Prasetyo, barusan Nyonya habiskan 200 juta untuk beli jam tangan Nautilus. Kartunya sudah mencapai limit. Aku sibuk kerja, jarang bisa menemaninya. Besok berikan dia kartu tambahan lagi. Apapun yang ingin dia beli, belikan saja. Baik, aku iri sekali dengan istri Anda. Anda begitu memanjakan istri. Itu sudah kewajibanku kan? Oh ya, kinerjamu bagus. Nanti aku ajukan kenaikan gajimu. Pak Prasetyo, 3 bulan lalu saya sudah naik gaji. Nggak perlu, saya sudah puas dengan gaji saya. Sebagai asisten yang mendampingi Anda, saya sudah sangat bersyukur. Wuhuu! Aku Johan Lesmana akhirnya naik mobil mewah. Bang Jaya, mobil mewah ini keren sekali. Lihatlah, semua orang memperhatikan kita. Di depan ada mobil Arvion. Kita salib saja. Salib. Salib. Hei, di depan ada zebra cross. Harus pelan-pelan. Kenapa takut? Ini mobil mewah. Siapa yang berani menghalangi? Benar. Ferrari di belakang kenapa terus bunyikan klakson? Mungkin dia itu mau menyalip. Kita beri dia jalan saja. Baik. Apa maksud mobil Arvion ini? Gak melihat kita. Cari mati. Celaka. Awas.
Ayo Bang Jaya. Pak Prasetyo, Bapak nggak apa-apa? Kita ditabrak dari belakang. Aku nggak apa-apa. Apa kamu terluka? Turun. Kamu bisa nyetir gak? Hah? Mobil mewahku harganya miliaran. Beraninya kamu tabrak. Ayo turun. Turun sekarang. Turun. Cepat. Turun. Turun. Pak Prasetyo, Jangan panik. Ayo cepat turun. Mereka sengaja menabrak kita dari belakang. Telepon polisi. baik. Turun. Halo, ini Biro Inspektorat. Cepat turun. Jangan pura-pura nggak dengar. Kamu dengar gak? Ayo turun. Baik. Nggak mau turun ya? Turun sekarang. Turun. Turun. Ayo turun. Ayo turun. Ayo turun. Ayo cepat turun sekarang. Kalian mau apa sebenarnya? Wah. Wah, akhirnya berani turun juga buat hadapin kakek tua kayak aku, ha? Anak muda, jangan terbawa emosi begitu. Biro Inspektorat bakal sampai sebentar lagi. Kami menyetirnya biasa saja. Kalian yang menabrak kami dari belakang. Jadi ini murni salah kalian. Dan lagi, tadi kamu turun terus menendang pintu mobilku. Itu udah termasuk ngerusak barang milik orang lain. Itu bisa bikin kamu masuk penjara. Hah, aku nggak ngerti. Jangan coba-coba main sama aku. Yang aku tahu, aku lagi nyetir mobil mewah harganya miliaran. Kalau lihat aku harusnya tahu diri dan minggir. Udah nabrak mobil orang, malah minta ganti rugi segala. Terus kalau orang yang nggak terima nendang pintu mobil, langsung mau dipenjara. Paman, apa karena kami masih muda? Jadi paman pikir kami gampang dibodohi? Coba lihat baik-baik. Kalian yang nabrak dari belakang. Bukan aku yang nabrak kalian. Bang Jaya, tadi aku lihat sendiri. Di sini nggak ada CCTV. Nanti pas Biro Inspektorat datang, kami bakal kasih kesaksian. Bilang aja yang nabrak itu dia. Paman, sini. Hei Om, aku emang nggak ngerti soal hukum, tapi aku tahu logo mobil. Arvion itu mobil rakyat ya kan? Harganya juga murah. Aku masih sanggup menggantinya. Tapi mobil yang aku pakai ini bukan sembarangan. Kamu tahu nggak apa itu mobil mewah? Harta kamu habis pun nggak bakal cukup buat ganti. Pak Prasetyo, plat mobil ini. Sayang, hari ini aku kosong, biar aku yang servis mobilmu. Bukannya mobilku udah dikirim buat diservis. Kenapa ada di sini? Kenapa kamu diem aja? Kamu kaget ya? Bang Jaya, sekarang mau diselesaikan gimana? Kamu tinggal suruh aja. Teman-teman, kita pastikan dia nggak bakal bisa kabur. Hei, lampu mobil ini minimal harus diganti. 6 miliar, nggak boleh kurang sepeser pun. 6 miliar. Kamu yakin mobil ini punya kamu? Ya jelas punya aku. Emangnya punya kamu? Mobil ini awalnya punya Pak. Mobil ini hadiah dari pacarnya Bang Jaya buat Bang Jaya langsung. Aku kasih tahu ya, pacarnya Bang Jaya itu orang yang terkenal banget, orang terkaya di Jayakarta, direktur grup Samudra Jaya. Saran aku, kalau kamu nggak mau diusir dari Jayakarta, mending bayar ganti rugi 6 miliar terus pergi. Direktur Grup Samudra Jaya, itu kan Pak Prasetyo. Siapa sih pacarnya orang ini? Berani banget dia ya. Orang paling tajir di Jayakarta. Direktur grup Samudra Jaya. Siapa nama pacarmu itu? Hah, Cynthia. Namanya Cynthia. Cynthia? Jadi Bu Cynthia itu pacarnya? Katanya Bu Cynthia mau bantu servis mobil. Itu pacarnya Bang Jaya, orang paling kaya di Jayakarta. Cynthia. Namanya Cynthia. Bu Cynthia selingkuh. Cynthia itu aku tahu. Memang ada kaitannya sama grup Samudra Jaya. Tapi gimana caranya? Kamu buktiin dia itu pacarmu. Oke, kayaknya kamu nggak bakal nyerah ya. Sekarang aku tunjukin buktinya. Ini lihat. Ternyata benar Cynthia. Perempuan ini. Udah aku ajak makan enak, aku beliin emas berlian, tapi dia malah selingkuh di belakangku. Sini kasih ke aku. Udah lihat sendiri kan? Bu Cynthia itu sayang banget sama Bang Jaya kamu.
Kamu lihat nggak? Jam Nautilus. Bang Jaya suka. Langsung dibeliin tanpa pikir panjang. Harganya lebih dari 200 juta. Kamu pernah lihat uang sebanyak itu, ha? Pak Prasetyo, barusan Nyonya habiskan 200 juta untuk beli jam tangan Nautilus. Kartunya sudah mencapai limit. Pantas saja setiap bulan habis ratusan juta. Ternyata dia memakai uangku buat ngurusin cowok lain di luar sana. Kenapa? Takut? Aku ini masih baik. Kamu cukup ganti 200 juta. Terus kamu berlutut dan sujud 3 kali di depanku. Aku nggak bakal panjangin urusan ini. Gimana? Kalau enggak, Kenapa? Kalau enggak, aku bakal laporin masalah ini ke pacarku langsung. Aku pastiin kamu nggak bisa hidup tenang. Hah? Kenapa kamu malah ketawa? Apa lu stres karena takut? Apa yang kamu banggakan? Kamu itu cuma cowok yang dibiayain sama perempuan. Cowok manapun pasti malu kalau jadi kamu. Kamu? Masih mau ngusir aku dari Jakarta? Panggil Cynthia ke sini. Aku pengen lihat siapa yang bakal diusir. Bang Jaya, kamu nggak apa-apa, Bang Jaya. Hei, kenapa dia mukul orang? Ayo kita lihat dulu. Bang Jaya, Kamu berani mukul aku? Teman-teman, hajar dia! Siapa yang panggil polisi? Pak polisi, akhirnya datang juga. Orang ini nggak cuma nabrak mobil saya, tapi juga mukul saya. Cepat bawa dia ke penjara. Benar, saya setuju. Saya bersaksi. Dia nggak cuma nabrak orang, tapi juga mukul. Nggak gitu, mereka sengaja nabrak dari belakang. Kamu punya bukti? Di sini nggak ada CCTV. Aku ambil rekaman dari dashcam dulu. Mohon kerjasamanya. Waduh, aku lupa soal dashcam. Apa polisi? Coba lihat wajahku. Aku mau visum. Aku mau mereka ganti rugi. Padahal jelas-jelas kamu yang salah. Masih berani minta ganti rugi segala. Mending sekarang kamu ganti rugi sama pemilik mobil. Kalau enggak, kami terpaksa menangkap kalian dan membawa kalian ke kantor polisi. Hei, jangan ambil keputusan sendiri. Hah? Kamu tahu nggak mobil yang aku kendarai? Mobil mewah ratusan juta. Pacarku, Direktur Samudra Jaya. Orang yang nggak bisa kalian ganggu. Aku nggak peduli kamu naik mobil apa. Nggak peduli siapa pacarmu. Kami cuma jalani tugas sesuai hukum. Aku peringatkan ya. Kalau nggak patuh, akan kutahan kalian. Dengar nggak? Kalian mau masuk penjara? Cepat hubungi perusahaan asuransi biar mereka urus klaimnya. Ganti aja. Nggak usah so hebat. Pak Prasetyo, ini surat laporan kecelakaannya. Dia juga udah setuju buat ganti rugi. Kalau nggak ada masalah lagi, kami pamit dulu. Terima kasih sudah membantu. Bang Jaya, gimana kalau kita telepon aja kakak ipar? Kalau mereka makin maksa, panggil aja kakak ipar. Kita masih bisa minta tolong buat bantu selesain. Iya. Halo, sayang. Halo sayang, ini Jaya pacarmu. Aku lagi jalan sama teman-teman, tiba-tiba ada orang nekat, mobil Arvion nabrak aku. Apa? Kamu nggak kenapa-napa? Aku malah dipukul sayang. Sayang, cepetan kesini. Aku langsung ke sana. Oh iya, cepat telepon perusahaan asuransi. Mobil mewah itu udah diasuransikan 6 miliar. Kamu tenang aja. Oke. Perempuan ini berani-beraninya menelpon aku. Halo? Suamiku, temanku lagi ada masalah. Aku harus keluar sebentar ya. Sup ini nggak sempat aku masak. Besok aku masakin ya. Oh, begitu ya. Cepatlah pergi. Jangan membuang-buang waktu. Dan pasti kamu sampai secepatnya. Aku pengen lihat pas kamu udah sampai nanti. Gimana kamu beresin semua ini? Dengar ya, mobilku ini diasuransikan 6 miliar. Coba bilang, mau ganti rugi berapa? Mobil Arvion butut paling 400 juta. Mau ganti berapa? Iya kan? Asuransi 6 miliar itu buat mobil edisi terbatas. Cynthia, kamu benar-benar cari cowok baik tapi polos buat kamu manfaatin.
Nggak usah buru-buru. Cepat telepon dulu staf asuransi. Baik. Permisi, mobil mana yang mau klaim asuransi? Yang ini. Coba lihat, ganti rugi berapa? Ini bukan MD. Nggak takut sama Mercy atau Land Rover. Yang ditakutin malah Arvion, yang ada hurufnya itu. Gawat. Kalau perusahaan dijual pun nggak bakal cukup buat ganti rugi. Ini surat keterangan kecelakaan dari kepolisian lalu lintas. Syukurlah, tabrakan yang disengaja, kami nggak perlu tanggung jawab. Pak Danujaya, tabrakan ini terjadi karena Anda sengaja nabrak dari belakang. Jadi gak masuk dalam cakupan asuransi kami. Silakan Anda urus sendiri dengan pihak lain soal ganti rugi. Terima kasih. Hubungi bengkel resmi. Siapkan klaim ganti rugi. Baik, Pak. Hei! Ini asuransi macam apa? Hah? Udah jelas kecelakaan nggak mau ganti rugi. Kalian menipu orang yang beli asuransi ya? Hah? Orang dewasa harusnya tahu. Kalau perbuatan sendiri ya ditanggung sendiri. Sengaja nabrak dari belakang, harusnya udah siap sama akibatnya. Ayo pergi. Hei, kalian! Bang Jaya, ini gimana ini? Halo, sayang. Aku udah jalan ke sana. Gimana keadaannya? Sayang. Mereka perusahaan nggak mau ganti rugi. Katanya sengaja nabrak dari belakang. Mereka juga bilang aku harus ngobrol langsung sama pihak lain soal ganti rugi. Cepat kesini, aku harus bagaimana? Nyalain speakernya, biar aku yang ngomong langsung. Oke. Ini, pacarku mau ngomong, ayo ngomong. Silakan ngomong. Kamu mau ngomong apa? Halo, aku Cynthia, Presiden Grup Samudra Jaya. Cynthia. Aku dengar pacarku nabrak mobil kamu. Aku minta maaf ya. Ini aja, aku kasih kamu 2 miliar. Anggap aja masalah ini beres. Kamu istriku. Aku kasih saham. Berani banget kamu pakai nama presiden buat belain selingkuhanmu. Dianggap selesai. Kayaknya nggak bisa. Pacarmu sengaja menabrak dari belakang. Terus dengan sombongnya nyuruh aku berlutut minta maaf. Selain minta ganti rugi, dia juga harus berlutut dan minta maaf padaku. Suara orang ini, kenapa kayaknya aku kenal? Sayang, kamu dengar dia kan? Hah? Kamu kan Presiden Grup Samudra Jaya. Dia nindas aku kayak gini. Kamu harus belain aku. Pak, aku sudah dalam perjalanan ke sana. Aku sarankan, Jangan cari masalah denganku. Di Jayakarta ini, bahkan anjing lewat harus tunduk padamu. kamu nggak takut kalau aku usir kamu dari Jayakarta? Jadi kamu mau datang ya? Bagus sekali. Datanglah ke sini. Aku malah takut kamu nggak jadi datang. Kamu yakin mau ngomong dengan nada kayak gitu padaku? Sayang, Iya, ada apa sayang? mobil itu cepat hancurkan. Hancurkan mobil. Di Jayakarta ini belum ada yang berani kurang ajar kepadaku, Cynthia. Siapapun yang berani sentuh orangku, Akan aku habisi. Hancurkan! Cynthia, kamu mau hancurin mobilku? Yakin nggak bakal nyesel? Pas aku sampai nanti, yang bakal nyesel itu kamu sendiri. Sayang, hancurin buat aku. Setelah hancur, lempar 4 miliar langsung pergi. Siap, sayang. Hancurkan mobilnya, kawan-kawan. Siapkan alatnya. Tunggu, beneran mau dihancurin? Ditawarin ganti rugi 2 miliar dia nolak, cari masalah. Dengar baik-baik, ini bukan Arvion biasa. Kalau sampai hancur, kalian... Jangan dihentikan. Blokir dulu kartu Cynthia. Baik. Ini 4 miliar. Pinnya 8888. Hadiahkan buat kamu. Kawan-kawan, ayo pergi. Oke. Tunggu dulu. Mau apa lagi? Hah? 4 miliar cukup buat beli beberapa mobil. Jangan keterlaluan kamu. 4 miliar. Buat satu lampu mobilku aja nggak cukup. Mending kamu cepat siapin uangnya. Kalau enggak, sebaiknya siap-siap aja membusuk di penjara.
Kamu itu udah gila uang ya? Hah? Lihat aku punya uang, mau langsung peras aku, ya kan? Siapa sih yang nggak tahu mobil kamu itu nilainya cuma 400 sampai 600 juta? Kami udah kasih kamu 4 miliar, masih aja nggak tahu diri. Dengar ya, ini namanya pemerasan. Kamu itu yang bakal membusuk di penjara. Saudaraku, sudahlah. Mobilmu paling mahal 600 juta. Dia udah rela ganti 4 miliar. Kamu jangan serakah. Iya juga sih, paling cuma 400 sampai 600 juta. Masa orang punya mobil mewah nggak sanggup bayar? Siapa bilang mobil ini cuma segitu nilainya? Ini nilainya miliaran. Mobil mewah kelas atas. Aku manajer showroom mobil resmi. Ini kartu namaku, anak muda. Apa kamu nggak tahu MD? MD? MD itu apa? Bang Jaya, mobil ini juga termasuk mobil mewah. Harganya 20 miliar. Apa? Kamu serius? Pria ini ternyata orang kaya beneran. Orang kaya beneran tuh selalu rendah hati. Nggak kayak mereka, anak-anak ingusan. Baru punya mobil mewah dan ngerasa paling hebat. Hancurin mobil mewah puluhan juta, siap-siap ganti rugi. Pak Prasetyo, mobil ini rusaknya parah sekali. Biaya perbaikan lebih mahal dari beli baru. Nggak bisa diperbaiki. Bayar ganti rugi 20 miliar. Enggak boleh kurang sepeser pun. Katanya harganya miliaran. Memangnya benar? Iya benar, kalian ini penipu. Hati-hati ya, kami bakal laporin kalian. Ini kontrak pembeliannya. Lihat baik-baik. Tertulis jelas di atas 20 miliar. Gimana? Nggak sanggup bayar? Tadi waktu hancurin mobil, gayanya sombong banget. Siapa bilang aku nggak bisa bayar? Hah? Cuma 20 miliar kan? Di kartu ini ada 200 miliar. Itu kan kartu platinum yang Pak Prasetyo kasih ke istrinya. Cynthia, kamu keren juga ya. Itu kartu platinum eksekutif. Cuma orang kaya di atas 20 triliun yang punya itu. Anak muda ini beneran konglomerat sejati. Masih muda udah punya kekayaan 20 triliun. Gila sih, luar biasa. Jangan pamer pakai kartu butut kayak gitu. 20 triliun. Yakin kamu bisa tarik 200 juta? Jangan-jangan zong. Oke, mau taruhan sama aku. Akan ku transfer uangnya sekarang. Kalau transferannya berhasil, aku akan hancurin muka kamu. Ini, biasa kartunya. Kartu ini sudah dinonaktifkan. Kartu ini sudah dinonaktifkan. Kartu platinum ini dinonaktifkan. Anda punya kartu lain? Kenapa bisa begini? Lagi-lagi cuma orang yang pura-pura kaya. Kartu platinum. Menurutku sih, 200 juta aja nggak bakal bisa ditarik. Kalau nggak pamer emang nggak bisa. Kalau nggak sanggup bayar bilang aja. Nggak usah sok-sokan segala. Halo. Halo. Halo sayang. Halo. Sayang, kenapa kamu blokir kartuku? Cepat transfer 20 miliar. Aku sedang butuh. Kenapa minta uang sebanyak itu? Memangnya mau buat apa? Aduh sayang, aku cuma minta sedikit. Sudah aku bilang aku sedang butuh. Cepat suruh asistenmu transfer. Ku tutup ya. Ini semua salah. Terlalu manjain perempuan ini. Sampai dia menjadi sombong kayak gini. Aneh, kenapa belum ditransfer? Sayang, bagaimana? Tunggu sebentar lagi. Aduh, aku nggak bisa nunggu lagi. Kalau kelamaan nunggu, aku bisa masuk penjara. Sayang, kamu sendiri nyuruh aku hancurin mobil itu. Kamu tanggung jawab. Iya, aku ngerti. Sekarang ku transfer. Tabunganku cuma 20 miliar. Kalau ku kasih, aku nggak punya apa-apa. Sudahlah, anggap saja buat darurat, nanti minta lagi ke Prasetyo.
Kekayaanku ribuan triliun. Masa iya aku kekurangan 20 miliar dari kamu? Ayo, biasa kartunya. Pak Prasetyo, transaksi berhasil. Sekarang ambil uangnya. Terus kamu pergi. Kamu baru ganti rugi 1 mobilku. Mobil satunya lagi belum dibayar. Kamu ini gila atau ketagihan minta uang, hah? Nah, emangnya kapan aku nabrak 2 mobil kamu? Mobil ini juga punya aku. 6 miliar. Cepat bayar sekarang. Paman, kamu gila gara-gara ditabrak ya? Mobil mewah miliaran ini punya Bang Jaya. Sayang, aku hampir sampai. Urusanmu di sana gimana kelanjutannya? Saya cepat ke sini. Aku diperas sama orang ini. Dia bilang mobil mewahku milik dia. Apa? Cepat kesini, aku sudah kesal banget. Aku mau hajar dia. Oke, aku segera sampai. Aku mau lihat. Di Jayakarta ini siapa yang berani menghadapi aku, Cynthia? Bawa semua senjatanya. Berani cari masalah denganku di Jayakarta, aku akan patahkan kaki. Pak, sudah cukup. Memeras itu melanggar hukum. Tuan ini mampu beli MD, bisa jadi mobil itu memang miliknya. Kamu gak ada kapoknya ya? Sebentar lagi pacarku sampai. Di Jayakarta ini, siapapun yang ketemu Direktur Samudra Jaya pasti tunduk. Dengar ya, kalau pacarku sudah datang dan kamu masih gak mau ngalah, aku akan mencincangmu, buang ke laut buat makanan ikan. Di Jayakarta, bisnis grup Samudra Jaya nguasain 80% sektor usaha. Suamiku aja kerja di grup Samudra Jaya. Dia pacar direktur grup Samudra Jaya. Hei Bung, orang ini mau keluarin 100 juta buat ganti rugi kamu. Bisa jadi dia emang direktur grup Samudra Jaya. Udah, jangan maksa lagi. Hati-hati nyawamu melayang. Siapa yang bilang aku maksa? Cepat kasih aku STNK mobil ini. Baik. Lihat baik-baik ya. Mobil mewah yang kalian banggakan ini punya siapa sebenarnya? Enggak mungkin. Mobil ini waktu ulang tahun pacarku dia kasih ke aku. Kenapa bisa jadi milikmu? Mobil ini dibeli langsung di showroom kami. Kontrak pembeliannya bisa kami tunjukkan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Oh, aku ngerti sekarang. Dari awal kamu emang mau peras aku. Dan juga staf showroom mobil resmi ini. Semua kamu yang panggil. Ini semua skenario buat memeras aku. Dengar ya, kamu pikir aku gampang ditindas, hah? Udah minta 100 juta masih kurang. Tunggu pacarku datang. Kita lihat gimana dia beresin kamu. Pak, gimana kalau berhenti aja? Pacarnya itu direktur grup Samudra Jaya. Kamu udah minta 100 juta, mending berhenti sekarang. Bener banget, jangan sampai gara-gara uang nyawamu yang melayang. Iya. Lebih baik cepat pergi. Kalau pacarnya datang, nyawamu bisa beneran hilang. Hei, kenapa kamu diam aja? Kaget ya? Hari ini kamu peras aku 100 juta. Tunggu pacarku datang. Aku bakal paksa kamu mutai 1 miliar. Kamu pikir pacarmu itu bisa beresin aku? Haha, kamu itu gak takut mati ya? Kalau gitu kita lihat aja nanti. Siapa yang berani punya nyali buat menindas orangku? Sayang, Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kamu? Ngapain kamu di sini? kalian saling kenal. Begitu Cynthia datang, kamu yang hadapi duluan. Aku bakal amati dari dalam mobil. Aku pengen lihat jelas wajah asli dari Cynthia yang busuk itu. Baik, serahkan ke aku aja. Oh, dia itu bawahan grup Samudra Jaya. Bawahan ya? Wah, jadi makin gampang. Sayang, kamu kan direktur grup Samudra Jaya. Pecat aja dia buat aku. Dan pria itu juga. Udah peras aku 20 miliar. Aneh, kemana dia ya? Jangan-jangan lihat kamu
langsung ciut dan sembunyi. Jangan buru-buru dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku lagi nyetir buat jemput klien, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Bukan cuma nggak ngaku salah, dia juga ngerusak mobil perusahaan. Sambil teriak-teriak nyuruh pacarnya datang buat beresin aku. Tunggu, Nyonya Prasetyo, jangan-jangan kamu itu pacarnya ya? Nyonya Prasetyo. Dia itu sepupu jauhku. Dia pinjam mobilku buat pergi jauh. Nggak nyangka malah nabrak kamu. Sepupuku masih muda, keras kepala dan nggak tahu aturan. Kalau ada yang bikin kesal, tolong dimaklumi ya. Tapi mobil ini mobil perusahaanku. Kamu keluar pakai mobil semahal ini terus malah minta uang dari sepupuku. Gini aja, kamu balikin dulu uangnya, terus secara baik-baik minta maaf ke sepupuku. Masalah ini kita anggap selesai. Aku nggak akan lapor ke Prasetyo. Gimana? Dia yang sengaja nabrak dan ngerusak mobil. Kenapa aku harus ganti rugi dan minta maaf? Terus siapa yang harus bayar kerusakan mobilnya? Maksud Nyonya Prasetyo... Jangan-jangan nyuruh aku yang ganti rugi. Mobil ini rusak di tanganmu. Kalau bukan kamu yang ganti, siapa lagi? Nggak nyangka di belakangku Cynthia bisa sesombong ini. Kayaknya dia sering banget memakai namaku buat menindas orang lain. Mobil itu dirusak sama dia. Udah untung gak aku masukin penjara, aku udah baik. Kamu? Selain itu, aku ini asisten presidir grup Samudra Jaya. Kamu cuma punya saham di grup Samudra Jaya. Kamu bukan pemilik utamanya. Dan mobil ini juga bukan milik kamu. Kamu gak punya hak buat minta ganti rugi. Kalau kamu keberatan, aku bisa langsung telepon Pak Prasetyo. Kita lihat aja pendapat beliau. Sudah merasa hebat. Sinta, kamu itu siapa? Berani-beraninya melawan aku. Pak Prasetyo, jangan kesini dulu. Nggak mau ganti rugi marah-marah. Sombong banget. Jangan lupa, Prasetyo setiap hari selalu memanjakanku. Kalau aku meminta bintang di langit, dia akan cari cara untuk memberikannya. Kamu percaya nggak? Cuma lewat satu telepon, aku bisa bikin kamu dipecat dari grup Samudra Jaya. Danu Jaya, katakan aja, mau aku apain dia? Mau dia minta maaf? Tadi cowok yang bareng dia nyuruh aku tunduk minta maaf segala. Sekarang aku mau dia berdiri di depan semua orang dan akui kesalahannya. Tanpa drama. Iya, akui kesalahanmu. Sinta, ayo bicara. Momen kayak gini harus aku rekam. Biar semua tahu siapa kamu sebenarnya. Wanita kantoran yang sok berani, tapi gak tahu diri. Hah? Udah dengar semua kan? Lakukan sesuai kata Danu Jaya. Kalian... Asisten kita. Pak Prasetyo, Satu kata balas satu kata. Satu sikap dibalas timpal. Kalau dia berani merendahkan, kamu punya hak untuk membela diri. Tunjukkan kalau kamu nggak bisa diremehkan. Kamu orang cerdas. Kamu tahu harus ambil sikap yang tepat. Kenapa? Kamu... Sayang. Hei. Sayang, kamu nggak apa-apa. Kamu berani menantangku? aku bicara atas nama Pak Prasetyo. Pertama, untuk kamu yang ngaku-ngaku sebagai presidir grup Samudra Jaya. Dan kedua, untuk kamu yang sudah mengkhianati kepercayaan Pak Prasetyo. Beliau selalu baik ke kamu, kasih kamu saham. Gak pernah ninggalin kamu dalam hal apapun. Tapi kamu, diam-diam di belakang beliau, kamu jalan sama pria ini dan bikin semua orang salah paham. Kamu? Jangan asal tuduh aku. Kamu lihat pakai mata mana aku selingkuh? Ada bukti? Apa ada bukti? Semua orang di sini bisa jadi saksi. Kami semua lihat sendiri. Benar. Danu Jaya bilang pacarnya akan datang bantu dia. Terus kamu yang datang. Kami semua nggak bodoh. Kami semua lihat sendiri. Dia terus manggil wanita ini pacarnya. Ternyata dia bukan presidir grup Samudra Jaya, tapi dia cuma istrinya. Pakai nama dan kekayaan suaminya buat sok berpuasa di depan orang lain. Gak tahu malu. Iya benar, gak tahu malu. Sebagai kalian semua tutup mulut. Diam. Siapapun yang berani bicara lagi akan kulempar ke laut untuk makan ikan.
Sayang, kamu udah punya suami dan dia presidir grup Samudra Jaya. Kamu masih belum mengerti. Presidir grup Samudra Jaya bernama Prasetyo. Dan yang kamu sebut pacarmu itu Adalah istri Pak Prasetyo. Kamu hanyalah selingkuhan yang merusak pernikahan orang lain. Sebagai asisten Pak Prasetyo, aku akan memberitahukan masalah ini. Nyonya Prasetyo, tunggu saja surat gugatan cerai dari pengacara Pak Prasetyo. Tangkap dia untukku! Lepaskan aku! Sayang, yang dia bilang itu benar ya. Kamu udah menikah. Aku cuma selingkuhan. Jaya, aku nggak bermaksud membohongimu. Cepat atau lambat aku pasti akan bercerai. cuma sekarang belum waktunya. Di grup Samudra Jaya, aku cuma orang biasa, nggak punya kekuasaan penuh. Awalnya aku pikir, dari tangan dia, Aku bisa merebut posisi penting. baru aku jujur padamu. Sayang, sekarang kamu sudah tahu semua, jangan marah ya. Sayang, aku nggak nyalain kamu. Tapi soal orang itu, gimana ngadepinnya? Pengacara Chandra, tolong bantu saya siapkan surat cerai. Saya sudah punya bukti perselingkuhan istri saya. Saya ingin Tentu saja, semua diselesaikan secara hukum. tanpa kompensasi apapun. Lepasin aku! Kamu mau ngapain, Cynthia? Dengar ya, mending kamu lepasin aku sekarang. Kalau enggak, kamu bakal nyesel. Nyesel? Kamu udah kayak gini, emang masih ada yang bisa disesalin? Apa? Kalian masih mau bikin ulah di jalanan? Aku udah lama gak suka sama kamu. Dan jangan kira aku gak tahu semua rahasia kamu. Kamu suka sama Prasetyo ya? Iya kan? Kamu yatim piatu sejak kecil dibiayai sama grup Samudra Jaya. Karena kagum sama Prasetyo, kamu masuk ke perusahaan miliknya. 3 tahun lalu, Prasetyo kecelakaan dan kedua matanya buta. Dan kamu yang rawat dia sepenuh hati. Jadi 3 tahun lalu, orang yang merawat aku itu Sinta. Kamu tahu kenapa akhirnya aku nikah sama dia? Karena selama ini dia kira orang yang merawatnya adalah aku. 3 tahun lalu, waktu aku terluka, Pak, kamu yang bawa Prasetyo, dia ke rumah bangun, sakit. Pak. Waktu itu aku dengar orang terkaya di Jayakarta masuk rumah sakit. Aku mau melihat langsung, tapi kamu lebih dulu dekat sama dia dan mulai bangun hubungan. Tapi kamu juga ceroboh. Kamu nggak pernah bilang ke dia siapa kamu sebenarnya. Jadi, aku ambil kesempatan itu. Gimana rasanya? Terima kasih sudah menolongku. Nggak nyangka ya? Kamu marah atau cuma ngerasa hancur? Hah? Aku sendiri gak nyangka pernikahan yang kujalani ternyata cuma dibangun dari kebohongan. 深深的火明暗无着，看着迂回的伤痕，却不能为你做什么。 aku selalu tahu orang yang gantiin aku di sisi Pak Prasetyo itu kamu. Tapi aku nggak peduli. Aku hanya peduli Pak Prasetyo bahagia atau enggak, senang atau enggak. Tapi kamu sama sekali bukan pasangan yang pantas buat dia. Kalian berdua nggak akan berakhir baik. Sinta, Pak Prasetyo, jangan dekati aku. Belum waktunya. Apa yang barusan kamu gumamkan, hah?
Jangan bikin dirimu seolah-olah paling tulus. Perusahaan lain nawarin kamu gaji tinggi tapi kamu tetap di sini. Bukannya karena loyal, tapi kamu lihat celah buat naik. Kamu juga bukanlah orang yang baik. Aku beda dari kamu. Oh ya? Buatku asal bisa ada di sisinya. Itu sudah cukup. Sinta. Wah. Kamu ini puas banget ya. Tapi sayangnya orang yang kamu cintai cuma melihat aku. Di hatinya kamu bahkan gak sebanding dengan sehelai rambutku. Bawa dia pergi. Baik. Lepasin aku! Lepasin aku! Lepas! Tunggu dulu. Kakak ipar, boleh aku minta satu hal soal wanita ini? Boleh wanita ini kami bawa, kami akan urus secara internal. Kakak ipar, wanita ini cukup menarik perhatian. Kami pastikan dia tidak membuat masalah lagi. Kami akan interogasi dia. Anda tidak keberatan, kan? Kalau dilihat-lihat, wanita ini punya banyak hal yang perlu dijelaskan. Baiklah, cepat bawa dia. Saudara-saudara, kalian dengarkan? Kakak ipar kalian sudah beri izin. Kita akan tangani ini dengan profesional. Terima kasih kakak ipar. Kami akan pastikan semuanya berjalan sesuai hukum. Ayo Sinta, ikut kami untuk klarifikasi. Lepasin aku! Tunggu. Kalian, ini penahanan tanpa dasar hukum. Apa yang kalian rencanakan? Kalian tahu ini bisa diproses hukum. Segera lepaskan dia. Kenapa? Mau ikut campur urusan internal? Mau jadi pahlawan kesiangan? Cuma kalian berempat berani melawan aku. Percaya nggak percaya? Aku bisa bikin kalian hilang. Kami semua orang berpendidikan kok. Ayo. Teriak-teriak terus, nggak bisa tenang sedikit. Tenang aja, kami akan proses kamu secara resmi, sesuai prosedur perusahaan. Lepasin! Lepasin aku! Kalian semua bakal kena akibatnya! Sayang, teleponmu. Prasetyo, Lepasin aku! kenapa dia telepon aku sekarang? Halo, sayang, ada apa? Kamu lagi di mana sekarang? Aku lagi di luar, ngurus beberapa urusan. Lepasin aku! Kalau kamu berontak lagi, kami bakal kasar sama kamu. Apa? Di luar? Kenapa aku kayak dengar suara Sinta, asisten? Diamlah. Sinta? Sayang, kamu salah dengar. Mana mungkin di sini ada suara Sinta. Sayang, Kenapa kamu sering banget nyebut nama Sinta? Emangnya dia sehebat itu? Kamu nggak tahu aja. Dia tuh galak banget ke aku. Dia sama sekali nggak anggap aku sebagai istri Presdir. Aku juga dengar dia sering ngomongin aku di belakang. Sayang, soal ini kamu harus bela aku. Bela kamu? Gimana caranya bisa bela kamu? Pecat aja dia. Oh iya sayang, aku udah cariin kamu asisten baru yang lebih oke dan bisa diandalkan. Namanya Danu Jaya. Dia sepupu jauhku. Orangnya rajin, cekatan juga. Oh, rajin dan cekatan. Kalau kamu setuju, besok dia bisa langsung mulai kerja. Sebelum dia mulai kerja, coba kamu lihat ke belakang dulu. Belakang? Kamu, ngapain kamu ada di sini? Pak Prasetyo,
Tadi kamu bilang, kamu suruh pecat siapa? Itu karena si Sinta itu, dia kurang ajar. Makanya aku minta dia dipecat. Kalau nggak dipecat, juga nggak apa-apa. Asal dia minta maaf ke sepupuku. Bukannya dia itu pacar, kenapa sekarang jadi sepupumu? Tadi di dalam mobil, aku mendengarnya dengan jelas. Aku kira kamu kemana? Ternyata sembunyi di mobil kayak pengecut. Sayang, dia hari ini masuk aku bayar 10 juta. Kita harus ambil tindakan, laporkan dia sekarang juga. Biar urusan ini selesai secara hukum, hari ini aku nggak mau diam. Sayang, ada apa? Kamu takut sama dia? Dia itu siapa? Memangnya bisa ngalahin kita? Coba kamu bilang sendiri, siapa aku? Dia suamiku, Prasetyo. Apa? Kamu suaminya Cynthia? Presiden grup Samudra Jaya? Apa? Kamu suaminya Cynthia? Presiden grup Samudra Jaya? Pak Prasetyo. Terima kasih Sinta, biar aku tangani ini. Sayang, ini cuma salah paham. Semua salah paham. Danu Jaya itu sepupu jauhku. Tadi dia kecelakaan di jalan. Gak nyangka bisa ketemu kamu. Salah paham. Sampai sekarang kamu masih pura-pura. Sayang, aku sungguh... Jangan panggil aku sayang. Kamu sama sekali gak pantas. Aku selama ini anggap kamu istri yang baik. Ku beri semua kemewahan, kenyamanan, dan kekayaan. Tapi kamu benar-benar gak tahu diri. Memakai uangku buat ngurus pria lain. Bahkan kamu kasih dia mobil mewahku. Skandal kotor kayak gini. Apa perlu aku ulang lagi biar kamu sadar? Sayang, aku salah. Tapi kita udah menikah, masih bisa dibicarakan. Kalau kamu mau maafin aku siap lakuin apa aja. Udah terlambat. Aku udah mutusin buat ceraikan kamu. Tapi sebelum itu, kita harus hitung dulu kerugian dari mobil mewah yang kamu pakai seenak. Pak Prasetyo, bengkel resmi sudah selesai periksa kerusakan mobil mewah ini. Total tagihannya sudah keluar. Karpet mewah edisi terbatas rusak, joknya juga kotor, biayanya 500 juta. Ditambah lampu dan bodi mobil, biaya perbaikan goresan, totalnya 3 miliar. 3 miliar? Kalian ngerampok ya? Semua biaya sesuai daftar harga resmi, Pak. Kalau nggak percaya, silahkan cek sendiri. Kamu... Total ganti rugi 3 miliar. Pacar selingkuhanmu yang bayar? Atau kamu sendiri? Ini... Sayang, mobil itu kan kamu yang pinjemin. Biaya kamu yang tanggung ya. Apa maksudmu aku yang pinjemin? Jelas-jelas kamu yang merengek, minta aku pinjemin mobil itu. Sayang, sekarang aku kan gak punya pekerjaan, gak punya tabungan sepeser pun. Dan sekarang nggak ada siapapun yang bisa bantu aku selain kamu. Cuma kamu yang bisa bayarin semuanya. Tapi... Sayang, jangan ragu lagi. Kalau kamu gak bantu bayar, Prasetyo nggak akan tinggal diam. Sayang, di rekeningku cuma ada 10 miliar. Dan itu udah aku pakai buat ganti rugi mobil Arvion tadi. Tolonglah aku, jangan permasalahkan mobil ini lagi. 3 miliar buat kamu nggak seberapa kan? Gimana kalau kita lupakan saja? Lupakan saja. Kita pernah jadi suami istri. Tolong aku sekali ini saja. Maafin aku sekali lagi. Dengan apa aku harus maafin kamu? Semua yang terjadi hari ini itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu yang mulai berselingkuh duluan. Terus-terusan manjain pacar kecilmu itu. Kamu injak-injak fondasi pernikahan kita. Dan sekarang kamu panen akibatnya. Jadi, kamu beneran gak bisa bantu aku lagi?
Kenapa aku harus bantu kamu? Karena kamu pikir penipuanmu padaku masih kurang. Dulu kamu rebut jasa Sinta. Kamu bohong bilang kamu yang nyelamatin aku. Karena rasa terima kasih, aku pilih menikah sama kamu. Tapi setelah menikah kamu terus tutupin semuanya. Hambur-hamburin uangku. Dan pelihara pria lain di luar sana tanpa sedikit pun rasa malu. Jadi kenapa aku harus bantu kamu kalau kamu sendiri tidak pernah tahu cara menghargai? Bertahun-tahun berlalu, masa lalu biarlah jadi pelajaran. Sekarang aku sadar semua kesalahanku. Berikan satu kesempatan terakhir. Tolong aku, anggap saja ini yang terakhir. Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri. Setelah kamu bayar ganti rugi 3 miliar, aku akan menceraikanmu. Dan kamu nggak dapat apapun. Apa? Pergi tanpa apapun? Artinya aku nggak dapat bagian harta sama sekali. Prasetyo! Kamu tega sampai segitunya? Aku pergi dan gak dapat apapun. Ini bukan masalah tega. Iya, baiklah. Karena kamu tega, jangan salahkan kalau aku nekat. Pengawal. Tangkap Prasetyo untukku. Aku beri kalian upah 5 kali lipat. Kalau dia mati, seluruh harta grup Samudra Jaya akan menjadi milikku. Serang! Siapa yang berani macam-macam? Pak Prasetyo, Presdir Grup Samudra Jaya. Kalian mau melawan atasan sendiri? Orang ini sudah kelewatan, bikin keributan di depan umum. Meski urusan rumah tangga rumit, jangan main ancam. Benar. Prasetyo, apa kamu tahu? Aku sudah lama menahan diri. Sudah lama aku nggak ingin hidup bareng kamu. Kamu makin tua, makin dingin. Kalau bukan karena status dan uangmu, wanita muda sepertiku nggak akan pernah tertarik. Nggak akan pernah mau menikah dengan pria sepertimu. Cuma bisa beli cinta, bukan membangun cinta. Apa maksudmu bicara seperti itu? Apa kamu sadar? Kata-kata dan sikapmu hari ini akan membawa konsekuensi besar. Sampai di titik ini aku sudah nggak takut lagi. Kalau begitu kita buka semua kartu. Sejak tahu perselingkuhanku, kamu jadi kehilangan kendali. Seolah hidupmu berhenti di situ. Prasetyo, kamu sudah masuk terlalu jauh. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu karena tahu terlalu banyak. Jangan gegabah. Di depan banyak orang. Kalian masih mau main ancam di jalanan. Cepat ambil tindakan. Lakukan sekarang. Kalau kalian berhasil menjatuhkannya, seluruh asetnya jadi milikku. Dan kalian dapat imbalan masing-masing 1 miliar. 1 miliar? Semua yang ada di sini jangan ada yang bicara. Anggap tidak pernah terjadi. Kalau kalian bisa tutup mulut, aku akan beri masing-masing 100 juta sebagai kompensasi. Hah? 100 juta? 100 juta? Pengawalku baru akan tiba 10 menit lagi. Aku harus hadapi mereka dulu. Cepat, kesempatan cari keuntungan besar. Jangan mendekat. Cynthia mendorong kalian melanggar hukum. Apa kamu sudah hilang akal? Menyuruh orang mencelakai di tempat umum. Itu bisa berujung proses hukum. Aku hilang akal? Kalau iya pun, ini semua karena kamu. Kami siap bantu sepenuhnya, asal ada imbalan yang setimpal. Tergantung kamu mau tambah kompensasi atau enggak. Kalau iya, kami akan bertindak sekarang tanpa ragu. Karena kalian teman dekat kekasihku, bayarannya 3 kali lipat. Sebagai tambahan, kalian akan jadi pemegang saham awal grup Samudra Jaya. Saudara-saudara. Waktunya cari keuntungan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Lakukan sekarang. Cepat. Prasetyo, hari ini posisimu akan runtuh. Ya, serang.
Hati-hati, Pak! Kamu! Sinta! Sinta, bertahanlah. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Prasetyo, beraninya kamu melukai Jaya. Semua maju! Aku ingin Prasetyo jatuh sejatuh-jatuhnya. Semua hentikan! Aku bersedia serahkan seluruh hartaku kepada Cynthia. Tapi izinkan aku mengantar Sinta ke rumah sakit dulu. Baru saja kamu bersikeras, aku pergi tanpa dapat apapun. Sekarang tiba-tiba mau berikan semua hartamu kepadaku. Jangan percaya, dia sedang bersandiwara. Dia hanya mengulur waktu. Di saat seperti ini, aku nggak bisa berbohong. Hartaku sudah diikat dalam akta pranikah dan sudah tanda tangani perjanjian resmi. Kalau aku meninggal, maka bank akan langsung menyumbangkan seluruh hartaku. Prasetyo, kamu mempermainkanku tanpa persetujuanku. Siapa yang menyuruh membuat akta pranikah? Prasetyo, jangan main-main ya. Kalau kalian nggak percaya, silakan saja ambil nyawaku. Tapi ingatlah, kalian nggak akan dapat sepeser pun. Masih ada kesempatan untuk bicara. Tapi izinkan aku selamatkan Sita dulu. Lalu kalian bisa ambil seluruh hartaku. 5 menit. Masih ada 5 menit lagi. Kalau aku bisa tahan sampai pengawalku datang, Cynthia akan terima akibat dari semua ini. Jangan, Pak Prasetyo. Jangan turuti permintaan mereka. Sinta, keadaanmu kritis sekarang. Kita harus segera ke rumah sakit. Pak Prasetyo, saya tidak ingin Bapak mengorbankan segalanya demi saya. Dasar wanita murahan, ini bukan giliranmu bicara. Danu Jaya, berani menyentuhnya lagi. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Pak Prasetyo, saya dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Kalau bukan karena bantuan dari yayasan Bapak, saya tidak akan mencapai apapun seperti sekarang. Sejak kecil saya sudah kagumi Bapak. Dan saat dewasa bisa jadi asisten Bapak. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya tidak punya orang tua. Satu-satunya yang saya pikirkan hanyalah Bapak. Saya tidak ingin Bapak kehilangan segalanya demi saya. Sinta, akan kupastikan kamu selamat. Jangan membuatku cemas. Sebelum aku pergi, aku cuma ingin kamu tahu. Aku... Sinta! 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 Kalau dia benar-benar nggak tertolong, bisa jadi Prasetyo nggak akan berikan kami apapun. Gimana? Kalau turuti dulu permintaannya. Kalau kita tetap memaksakan, kita justru kehilangan semuanya. Dan kita malah rugi besar. Baiklah, kami setuju. Silakan antar wanita itu ke rumah sakit. Tapi tanda tangani ini dulu. Antar Sinta untuk berobat dulu. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan tanda tangan satu huruf. Lebih baik kita hancur bersama-sama. Dia nggak akan bisa kabur kemanapun. Lagi pula Prasetyo masih ada. Antar dulu wanita itu ke rumah sakit. Setelah urusan uang beres, kalau mau urus dia lagi masih sempat. Nggak usah buru-buru. Baiklah, aku setuju. Tapi Prasetyo, jangan coba macam-macam. Kalau kamu nekat, aku bisa habisi kamu kapanpun. Dengar semua, bawa wanita itu ke rumah sakit sekarang. Sinta sudah diantar pergi.
Sekarang waktunya kamu tanda tangan, kan? Tanda tangani ini. Cynthia, kamu nggak benar-benar percaya. Aku bisa jadi orang terkaya karena keberuntungan, kan? Ada banyak hal yang kamu belum tahu. Kamu, apa maksudmu? Jangan-jangan kamu nggak rela kehilangan semua uang itu. Cuma pakai kata-kata manis buat bikin kami ragu ya? Dengar baik-baik. Hari ini, kamu tanda tangan sekarang. Kalau nggak akan kubiarkan kamu keluar dari sini dengan selamat. Benar. Nyawamu masih ada di tangan kami. Cepat tanda tangani. Jangan paksa kami bertindak kasar. Prasetyo, jangan sok misterius di sini. Tanda tangani sekarang. Mungkin aku masih anggap hubungan kita sebagai suami istri. Seenggaknya kamu nggak menderita terlalu lama. Cynthia, aku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau aku tanda tangan? Waktu tinggal 1 menit. Cynthia, aku akan tunjukkan langsung di depan matamu cara kerja orang terkaya di Jayakarta. Prasetyo, sampai sekarang kamu masih merasa dirimu punya kuasa. Begitu kamu tanda tangan, semua yang kamu miliki akan jadi milikku. Benarkah itu? 10, 9, 8. Kamu menghitung apa? 7, 4, 3, 2, 1. Pak Prasetyo, cepat tangkap mereka semua. Lepaskan aku! Mana mungkin begini? Bang Jaya, tolong selamatkan kami. Nggak masuk akal. Aku sudah pastikan mereka bungkam. Orang-orang ini dari mana datangnya? Tadi saat aku di dalam mobil, aku sudah menghubungi tim keamanan Samudra Jaya. Aku cuma ingin tahu sejauh mana kamu bisa sombong. Tapi ternyata kamu benar-benar bikin aku terkesan, Cynthia. Demi uang, kamu tega merebut segalanya. Tapi semua itu percuma. Mereka ini adalah tim keamanan terbaik Haksana. Di hadapan mereka, kalian itu cuma semut yang bisa diremas kapan saja. Kalian gak akan bisa lolos. Setio, dasar kamu! Ini gawat. Kita sudah menyinggung orang paling berpengaruh di Jayakarta. Setelah semua ini, bagaimana kita bertahan hidup di Jayakarta? Jangankan bertahan, keluar dari sini dengan selamat pun sulit. Pak Prasetyo, aku hilaf Pak Prasetyo. Tolong beri aku kesempatan. Tadi saat bicara soal pembagian saham perusahaan, gak ada yang nyebut hukuman seperti ini. Pak Prasetyo, ini surat cerai yang sudah disiapkan. Sesuai permintaan, begitu ditandatangani Nyonya tidak menerima apapun. Sekarang giliranmu tanda tangan. Ini surat cerai. Cepat tanda tangan. Dan pergi tanpa bawa apapun. Baik, Prasetyo. Karena surat cerai ini sudah kamu siapkan dari awal. Berarti kamu memang sudah merencana. Aku nggak mau. Kamu mau aku nggak bawa apapun. Jangan harap. Cynthia, sampai sekarang kamu masih belum sadar situasinya. Kamu dicurigai lakukan tindakan sengaja. Meski kamu menolak tanda tangan, aku punya cara lain membuatmu pergi tanpa apapun. Enggak, aku nggak percaya. Uang itu semua adalah milikku. Prasetyo, atas dasar apa kamu bisa mengusirku? Lapor polisi sekarang. Prasetyo, oh bukan, sayang, jangan lapor polisi. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku tahu kamu yang paling mencintaiku. Kita pulang sekarang, anggap semua nggak pernah terjadi, ya? Sayang, aku mohon jangan lapor polisi. Kalau kamu lapor, habis aku. Cynthia, semua ini kamu yang memulainya. Aku rasa aku sudah turuti semua permintaanmu. Meskipun sesibuk apapun, aku tetap berusaha beri kejutan buatmu. Tapi kamu mengakui kebaikan orang lain, menghamburkan uang, berhati ular, dan gak tahu berterima kasih.
Semua ini satu persatu. Mana yang belum cukup untuk menghancurkanmu dan membuatmu kehilangan segalanya? Sayang, aku salah. Maafkan aku sekali lagi. Aku tahu kamu yang terbaik buatku. Nanti aku nggak akan berani lagi. Nanti? Kamu masih berharap ada nanti? Kamu bukan lagi istri presdir yang aku puja-puja. Kamu adalah penipu. Apa kamu pikir aku masih akan berbaik hati padamu? Enggak, Prasetyo, kamu nggak boleh gitu. Aku dipaksa. Iya, aku dipaksa. Dia yang memaksaku. Dia yang memaksaku. Dia yang menggodaku duluan. Suamiku, ini semua salahnya. Suamiku, aku hanya hilaf sesaat. Tolong lepaskan aku. Kalau mau tangkap, tangkap saja dia. Dia yang memukul duluan. Yang seharusnya masuk penjara itu dia. Cynthia, apa yang kamu katakan? Diam! Kamu pecundang gak berguna. Kamu menyetir saja bisa menabrak orang. Kalau bukan karena kamu membujukku, mana mungkin aku akan menyakiti suamiku? Kamu keterlaluan. Kamu memang wanita jahat. Suamiku, cepat tangkap dia. Orang yang mau membunuhmu itu dia. Cynthia, sekarang bukan saatnya kamu pakai uang suamimu untuk memujukku, menghidupiku dan memanggilku sayang. Kamu itu adalah wanita yang selingkuh di belakang suamimu. Bang Jaya, dia bertengkar dengan istrinya Pak Prasetyo. Kalian masih nggak sadar situasinya. Ini Presdir Grup Samudra Jaya, orang terkaya di Jayakarta. Dia sangat berkuasa. Jangankan mereka, kita pun akan habis. Sudah jangan bicara lagi, cepat berlutut minta ampun. Pak Prasetyo, tadi kami semua sedang hilaf. Kami mohon, lepaskan kami. Benar Pak Prasetyo, anggap aja kami ini kentut. Lepaskan aja kami. Ya, lepaskan kami Pak. Pak Prasetyo, uang dari 2 orang ini kami nggak mau. Pak Prasetyo, Anda tenang saja. Kami bisa jadi saksi Anda. Biarkan kedua orang ini masuk kantor polisi. Kamu. Enggak. Kalau aku benar-benar masuk kantor polisi, habislah aku. Pak Prasetyo. Lepaskan aku. Pak Prasetyo, ada yang mau aku bicarakan. Lepaskan dia. Pak Prasetyo, dengarkan aku. Jangan dengarkan omong kosong perempuan ini. Aku bersamanya. Itu murni karena uangnya saja. Pak Prasetyo, berterima kasihlah padaku. Kalau bukan karena aku, bagaimana Anda bisa melihat dengan jelas sifat asli dari perempuan ini? Danu Jaya, dasar pria nggak tahu berterima kasih. Ku hajar kamu. Sekan ini. Kamu berani memukulku? Kamu itu wanita penggoda, sudah punya suami, tapi di luar sana masih berteman dengan pria lain. Kamu. Dulu, kau bukan karena kamu menipuku, mengatakan kamu itu CEO Samudra Jaya. Mana mungkin aku tertipu olehmu? Dengan penampilan sepertimu, diberikan gratis pun aku gak mau. Sungguh drama anjing menggigit anjing yang luar biasa. Tadi masih sepasang kekasih. Sekarang mereka sudah saling bermusuhan. 2 orang ini produk gagal wajib belajar 9 tahun. Melanggar hukum dan kriminal, nggak ada yang terlewat. Sudah lama aku nggak suka melihat mereka. Cuy, cepat tangkap mereka. Pak Prasetyo, ini semua perbuatan wanita ini. Dia menyuap satpam untuk membunuh Anda. Aku rakyat biasa. Mana mungkin aku punya kemampuan sebesar itu? Danu Jaya, bagaimana bisa kamu begitu? Bukankah kamu bilang kamu suka aku dan paling mencintaiku? Kamu itu hanya wanita buruan. Awalnya, aku masih ingin mengincar uangmu. Katanya, kamu orang paling kaya di Jayakarta. Kukira, dengan mengikutimu aku bisa sukses. Gak disangka kamu sudah menipuku. Sudah gak punya uang, malah membuat reputasiku jadi hancur. Mana mungkin aku menyukaimu? Mana mungkin aku suka wanita gak punya uang, wanita murahan? Sayang, malam ini aku ulang tahun.
kamu yakin gak berencana menemaniku? Sayang, wanita yang berselingkuh dari suaminya mengikutimu aku bisa sukses. Suka padamu yang gak punya uang, wanita murahan. Aku salah besar. Demi orang seperti dia, aku memusuhi suamiku yang selalu mencintai dan memanjakanku. Aku memusuhinya. Suamiku, aku salah. Beri kesempatan lagi. Aku hanya tertipu oleh rayuan manis Danu Jaya. Orang yang kucintai adalah kamu. Kalau tahu akan begini, seharusnya aku bersikap baik dan hidup jujur bersama Prasetyo menjalani hidup. Orang yang kucintai adalah kamu. Sekarang kamu menyesal. Tapi sudah terlambat. Kamu terang-terangan menyewa orang untuk berbuat jahat. Kejahatanmu tidak termaafkan. Sekarang baru tahu salah. Itu hanya karena kamu tahu situasinya sudah nggak bisa diperbaiki. Cynthia, baru hari ini aku melihat dengan jelas sifat aslimu. Kalau bukan karena hari ini, aku nggak tahu sampai kapan aku akan terus dibohongi. Prasetyo berhati batu. Aku sudah menyinggungnya habis-habisan dengan sifat Prasetyo. Sepertinya keluargaku di Jayakarta sudah gak punya tempat lagi. Aku tahu, aku akan menyerahkan diri. Semua ini adalah akibat perbuatanku. Aku mau berubah dan mengubah segalanya. Tapi, Prasetyo, bisakah demi hubungan kita sebagai suami istri, kamu lepaskan keluargaku? Mereka gak tahu apa-apa, mereka gak bersalah. Asalkan kamu menyerahkan diri, aku gak akan menyulitkan mereka. Nggak bersalah, Pak Prasetyo. Aku juga nggak bersalah. Aku ditipu olehnya. Aku nggak tahu dia sudah punya suami. Aku bukan orang jahat, Pak Prasetyo. Aku nggak tahu. Jadi aku nggak bersalah. Maafkan aku. Jadi itukah alasanmu untuk sombong? Aku sombong dan aku nggak tahu diri. Ini salahku. Aku menyinggung Pak Prasetyo. Aku pantas mati. Pak Prasetyo, apakah Anda puas kalau belum reda amarahmu? Akan kulangi lagi. Jika kamu nggak mengumpulkan massa dan membuat onar dan melukai dengan pisau, aku bisa aja nggak mempermasalahkannya. Tapi mobil ini harganya 6 miliar. Apa kamu sanggup membayarnya? Pak Prasetyo, dari mana punya 6 miliar untuk ganti rugi? Nggak sanggup bayar, berarti masuk ke biro inspektorat. Bawa dia pergi. Jangan. Lepaskan aku. Ini gak ada hubungannya sama kami. Suamiku, lepaskan aku. Dokter, luka Sinta bagaimana keadaannya? Untungnya, pasien gak terluka di bagian vital. Pisau yang ditusukkan. Untungnya tertahan buku catatan ini. Hampir seluruhnya tertahan. Setiap hari kopi Pak Prasetyo harus diberi secangkir susu. Dia nggak suka kopi tanpa gula. Pak Prasetyo suka minum teh. Di dalam kantor harus disediakan air mineral impor. Saat stres, dia suka memutar-mutar cincin kawinnya. Kancing jas Pak Prasetyo selalu dikancingkan sampai atas. Pak Prasetyo yang perfeksionis sangat menawan. Di tempat pena di kantornya, dia suka menaruh 3 pena dengan arah yang sama. Parfumnya selalu yang dibuat khusus. Siapa keluarga pasien? Saya. Pasiennya sudah sadar. Pak Prasetyo. Bagaimana? Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Maafkan aku, Pak Prasetyo. Nggak masalah. Kamu terluka, jangan terlalu bersemangat. Hati-hati dengan lukamu. Pak Prasetyo, nada bicaranya lembut sekali.
Sinta, Maafkan aku, Pak. Aku membuat Anda khawatir. gadis bodoh, kamu terlalu pengertian. Ini semua salahku. Jika aku nggak membuatmu dalam bahaya, kamu juga nggak akan terluka separah ini. Jangan bicara begitu, Pak. Bekerja untuk Anda adalah suatu kehormatan. Gadis bodoh, sudah terluka separah ini, masih memikirkanku. Terima kasih telah menahan tikaman itu untukku. Kalau bukan karenamu, yang terbaring di ranjang ini adalah aku. Nggak perlu berterima kasih, Pak. Untukmu, yang kulakukan itu sepadan. Ah, kenapa kamu nggak memberitahuku kalau kamulah penolongku saat itu? Aku menolong Anda bukan untuk mengharapkan balasan. Selama aku bisa tetap berada di sisimu, aku sudah sangat puas. Sinta, aku tahu perasaanmu padaku, tapi aku baru saja mengalami pernikahan yang gagal. Aku mungkin... Gak usah dilanjutkan, Pak. Aku mengerti. Seharusnya aku gak berharap akan perasaanmu. Maafkan aku. Anda gak perlu minta maaf. Kalau Anda merasa bersalah, lebih baik Anda kabulkan satu permintaanku. Bagaimana? Hanya satu permintaan. Kukira perasaannya padaku itu tulus. Enggak disangka, dia juga punya tujuan lain. Sudahlah. Aku orang terkaya di Jayakarta. Apa yang gak bisa kuberikan padanya? Anggap sebagai balasan atas pertolongannya. Kamu menyelamatkan nyawaku, bahkan sampai 2 kali. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Katakanlah yang kamu inginkan. Uang? Baik itu rumah, mobil, atau saham perusahaan. Semua bisa kuberikan padamu. Asalkan kamu mengangguk di seluruh Jayakarta ini. Nggak ada yang nggak bisa kamu dapatkan. $100 juta. Bagiku itu bukan hal yang sulit. Sebuah pelukan. Pak. Permintaanmu padaku hanya sebuah pelukan. Iya, hanya sebuah pelukan. Bolehkah, Pak Prasetyo? Pikirkan baik-baik, Sinta. Permintaanmu ini bisa ditukar dengan apapun yang sangat berharga. Apa kamu yakin hanya menukarnya dengan sebuah pelukan? Pak Prasetyo, satu pelukan darimu bagiku adalah harta yang tak ternilai. Bolehkah, Pak Prasetyo? Baiklah. Nggak disangka perasaannya padaku. Sudah semurni ini. Hanya sebuah pelukan sudah bisa memuaskannya. Tapi aku saat ini nggak bisa membalasnya. Maaf, Pak Prasetyo. Aku nggak ingin membebanimu. Setelah hari ini, aku akan pergi. Pak Prasetyo, angkat teleponnya. Halo. Pak Prasetyo, ada yang bertanya. Prasetyo, setelah masuk penjara, barulah aku sadar betapa salahnya diriku. Aku sungguh menyesal telah mengenal Danujaya. Kalau saja semua ini nggak terjadi, hubungan kita apakah masih bisa seperti dulu, hidup dengan baik? Cynthia, kamu mengatakan ini sekarang sudah nggak ada artinya lagi. Saat aku tahu kamu menggantikan Sinta, kita sudah nggak mungkin bersama lagi.
Aku nggak mungkin biarkan seorang penipu menjadi istriku. Iya, aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku juga nggak berharap kamu bisa memaafkanku. Kamu minta aku ke sini. Masih ada yang ingin dibicarakan? Kita suami istri bertahun-tahun. Aku tahu sifatmu. Prasetyo, kamu selalu suka menghabisi lawanmu. Tapi kali ini, demi hubungan kita sebagai suami istri yang pernah mencintai, anggap aku memohon. Bisakah perlakukan keluargaku dengan baik? Aku dihukum 8 tahun. Aku sudah membayar atas kesalahanku. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Prasetyo, anggap aku memohon padamu. Berdirilah. Aku sudah janji akan melepaskan mereka. Bagaimanapun dulu kita suami istri. Kuperlakukan mereka dengan baik. Enggak, lepaskan aku. Aku nggak mau dipenjara, nggak mau dipenjara. Semua karena wanita itu. Ini semua karena dia, karena dia. Danu Jaya, semua ini adalah ulahmu sendiri. Jika bukan karena insiden mobil itu, jika semua ini gak pernah terjadi, aku akan tetap menjadi istri direktur yang terhormat. Danu Jaya dihukum atas kejahatannya dan sisa hidupnya akan dihabiskan di dalam penjara. Prasetyo, Prasetyo, Prasetyo. Apa ada hal lainnya? Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Hari ini aku ingin jadi orang baik. Sinta adalah gadis yang baik. Dia tulus mencintaimu. Kalau bukan karena aku, dia sudah jadi istri direktur. Kamu sudah kehilangan dia sekali. Jangan kehilangan untuk kedua kali. Permisi, kemana pasien kamar 801? Dia sudah mengurus surat keluar rumah sakit. Ini darinya. Dia bilang kalau ada yang menanyakannya, berikan surat ini. Pak Prasetyo, saat Anda menerima surat ini, saya sudah pergi. Maaf saya pergi tanpa pamit. Saya menyadari perasaan saya menjadi beban bagi Anda. Saya sudah memutuskan untuk pergi. Orang seperti saya lahir di panti asuhan. Tanpa ayah dan ibu, tanpa siapapun untuk diandalkan. Kalau bukan karena dana dari yayasan Bapak, saya mungkin gak akan bisa sampai hari ini. Pak Prasetyo, mungkin Anda gak ngerti perasaan saya terhadap Anda. Tapi bagi saya, saat mengetahui bahwa Bapak yang memberi saya masa depan, Anda di dalam hati saya telah menjadi cahaya itu. Anda bertanya, kenapa gak memberitahu Anda lebih awal bahwa sayalah penyelamat Anda sebenarnya? Bagi saya, Anda adalah bulan yang terang. Bisa dilihat tapi tak bisa diraih. Bisa diam-diam menjaga di sisi Anda, melakukan sesuatu, sudah merupakan kehormatan bagi saya. Saya nggak berani mengharapkan lebih. Saat Anda mengetahui kebenarannya, saya tahu perasaan yang saya sembunyikan telah menjadi beban bagi Anda. Ini bukan niat saya. Saya berharap di hari-hari mendatang, Anda bisa bahagia, melupakan semua kesedihan, dan juga melupakan saya. Awas hati-hati, Pak! Tolong periksa untukku semua tiket pesawat Sinta. Dalam 3 menit, aku butuh semua informasinya. Halo? Pak Prasetyo, dari sini ditemukan Sinta punya 1 tiket 2 jam lagi untuk penerbangan ke Amerika.
Pak Prasetyo, sebelum pergi, aku ingin mengatakan padamu. Aku sangat mencintaimu. Kopi Pak Prasetyo harus diberi secangkir susu. Dia nggak suka kopi tanpa gula. Pak Prasetyo suka minum teh. Di dalam kantor harus disediakan air mineral impor. Saat stres, dia suka memutar-mutar cincin kawinnya. Bagaimana kalau Anda kabulkan satu permintaanku? Sebuah pelukan. Kamu sudah kehilangan dia sekali. Jangan kehilangan untuk kedua kali. Sinta, aku sudah memikirkannya. Kamu bukan bebanku. Aku mencintaimu. Harus tepat waktu. Sinta! Sinta! Pak Prasetyo? Sinta, jangan pergi ya. Aku... Pak Prasetyo. Saya mengerti kesulitan Anda, tapi pergi keinginan pribadi saya. Ini lebih baik untuk kita. Bukan itu maksudku. Sinta, aku menyukaimu. Apa? Saat aku melihat suratmu itu, aku baru tahu. Ternyata tanpa kusadari aku sudah nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu nggak keberatan, aku ini pria tua. Aku pikir kita bisa mencoba untuk bersama. Pak, apa yang Anda katakan benar? Jika karena saya menyelamatkan Anda, lalu bersamaku. Gadis bodoh. Aku menyukaimu karena dirimu, bukan karena hal lain. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Pak Prasetyo, akhirnya aku menikah denganmu. Masih panggil Pak Prasetyo. Waktunya ganti panggilan. Prasetyo? Panggil saja sayang. Sayang.